Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkian Nailul Izati dengan NIM D1A019155 akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan. Pengertiannya, ukuran dari sekumpulan data yang dimaksud adalah rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran tersebut dapat berupa data yang tidak berkelompok atau tunggal atau berkelompok. Data tidak berkelompok atau tunggal adalah kumpulan data yang tidak dibuat dalam tabel pada kelas-kelas tertentu. Sedangkan data berkelompok adalah kumpulan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, data tunggal. Ada rata-rata atau rataan atau nilai tengah atau mean atau average. Rumusnya yaitu Y bar sama dengan sigma YI per N. Contoh soalnya yaitu data berat badan. Di sini tertulis angka 45, 55, 36, 65, dan 70. Jadi rata-ratanya adalah 36 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 65 ditambah 70 per 5. 5 ini berasal dari jumlah data berat badan yang ada di sini. Bila dijumlah dan dibagi, hasilnya menjadi 54,2. Yang kedua adalah modus. Untuk menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat, digunakan ukuran modus yang disingkat menjadi MO. Contohnya yaitu berat dari kambing. Di sini ada 2 angka 15. Modus itu artinya data yang sering muncul. Dan modusnya di sini adalah 15. Di sini tertulis pesan, tidak semua kumpulan data mempunyai modus. Lanjut yaitu median. Median merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Ditulis rumusnya yaitu ME sama dengan N plus 1 dibagi 2. Contohnya yaitu tinggi badan. Di sini tertulis banyak sekali angka dan diambil nilainya 170 dan 153. Di sini ditulis 170 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 161,5. Selanjutnya yaitu kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, banyak setelah data disusun menurut urutan nilai, maka bilangan pembagi tersebut disebut kuartil. Rumus dari kuartil adalah KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4. I di sini adalah angka 1, 2, dan 3. Jadi nanti bisa disebut jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Contohnya yaitu misalkan di sini ada data 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, dan 86. Untuk K1 sama dengan 1 dikali 10 tambah 1 per 4 sama dengan 2,75, yaitu 56 dari sini ditambah 0,75 dikali 57 dikurangi 56. 0,75 dari sini itu di belakang diambil dari sini. Karena 2 ini diambil untuk ini dan 0,75-nya ditambahkan dengan angka yang ada di sini. Sama dengan 56,75. Angka 57 ini diambil dari angka setelah ini. Begitupun seterusnya untuk K2 dan K3. Di K2 pun 2 dikali 10 tambah 1 per 4 sama dengan 5,50, yaitu 64 ditambah 0,50 dikali 66 dikurangi 64 sama dengan 65. Dan begitupun untuk K3. Selanjutnya ada desil. Secara teoritis, desil membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama banyaknya. Untuk rumusnya yaitu DI
sama dengan I di N dikali N tambah 1 per 10. Ini untuk contoh soalnya. Dan yang terakhir ada persentil. Secara teoritis, persentil membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyaknya. PI sama dengan I N plus 1 per 100. Ini untuk rumusnya. Ini untuk contoh soalnya. Yang kedua yaitu data kelompok. Untuk rumus rata-rata atau rataan atau nilai tengah atau mean atau average, yaitu Y bar sama dengan sigma FI dikali YI per sigma FI. Modus. Untuk modus rumusnya adalah MO sama dengan BBI ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali I. Untuk keterangannya, BBI yaitu batas bawah kelas modus, delta 1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawah kelas modus. Untuk delta 2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atas kelas modus, dan I adalah interval. Median. Untuk rumus median sendiri yaitu ME sama dengan BBI ditambah N plus 1 per 2 dikurangi delta F I per F median dikali I. Keterangannya yaitu BBI tetap yaitu batas bawah kelas median, N plus 1 per 2 yaitu posisi median, delta FI yaitu jumlah semua frekuensi di bawah kelas median, F median yaitu frekuensi kelas median, I yaitu interval. Kuartil yaitu rumusnya KI sama dengan BBI N plus 1 per 4 dikurangi delta FI per F kuartil dikali I. Keterangannya, BBI yaitu batas bawah kelas kuartil, I N plus 1 per 4 yaitu posisi kuartil, delta FI yaitu jumlah semua frekuensi di bawah kelas kuartil, F kuartil yaitu frekuensi kelas kuartil, I adalah interval. Untuk contoh soal data berkelompok dari ukuran pemusatan, yaitu di sini ada penjelasannya dan di sini ada tabel, ada sebuah tabel. Penjelasannya yaitu nilai berisi rentang kelas tertentu yang memuat batas bawah, yaitu ini, dan batas atas, yaitu ini. Pada kelas tersebut, di sini ada frekuensi FI adalah banyaknya anggota pada setiap kelas frekuensi pada setiap kelas bila dijumlahkan totalnya disebut jumlah sampel sigma FI. Gitu ini. Titik tengah kelas yaitu atau YI adalah rata-rata pada kelas tersebut, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dan ini contohnya. Dan FIYI adalah perkalian di antara frekuensi dengan titik tengah kelas pada setiap kelas tersebut. Contohnya ini. Lanjut, untuk perhitungan rata-rata, maka Y bar sama dengan sigma FIYI dibagi sigma FI 6 sama dengan 6130 dari sini dan 80 dari sini, dan hasilnya menjadi 76,625. Selanjutnya yaitu modus. Contohnya yaitu ini, frekuensi terbanyaknya atau yang paling terbanyak atau yang kalau di data tunggal berarti yang paling sering muncul yaitu 25. Untuk kelas modusnya yaitu 71 dan 80. Maka BBI-nya atau kelas bawahnya yaitu 71. Delta satunya adalah 25 dikurangi 25
dikurangi 15. Dan untuk delta 2-nya 25 dikurangi 20. I-nya adalah 10. I itu mengurangi batas bawah atau batas atas kelas di atasnya dengan kelas bawahnya. Yaitu bila dihitung ini 70, dari jarak 71 ke 80 yaitu ada 10. Dan perhitungan modus adalah 71 ditambah 10 dibagi 10 ditambah 5 dikali 10 menjadi 77,67. Untuk selanjutnya yaitu median. Median, cara menghitungnya yaitu tentukan dahulu posisi median. N plus 1 dibagi 2. 80 ditambah 1, 80 ditambah 1 dibagi 2 menjadi 40,5. Di sini angka 40,5 di antara frekuensi kumulatifnya 23 sampai 48. Pada kelas 71 sampai 80, maka kelas ini disebut kelas median. Untuk BBI-nya yaitu 71, delta FI-nya dihitung dari sini sampai sini dan menjadi 1 ditambah 2 tambah 5 ditambah 15 menjadi 23. F mediannya yaitu 25 dan intervalnya adalah 10. 25 diambil dari sini. Maka perhitungannya yaitu 71 ditambah 40,5 dikurangi 23 dibagi 25 dikali 10 sama dengan 78. Untuk yang selanjutnya yaitu kuartil. Di sini perhitungannya posisi kuartil 1 seperti ini. Kuartil 2, kuartil 3. Ini untuk posisi-posisinya. Lalu dihitung dengan rumus yang tertera tadi, yaitu posisi K1 sama dengan 1 dikali 80 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 20,25, maka kelasnya 61 dikurangi 70. BB1-nya sama dengan 61, delta F1-nya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8, frekuensi kelasnya yaitu 15, I-nya 10. Maka K1 61 ditambah 20,25 dikurangi 8 dibagi 15 dikali 10 sama dengan 69,17. Sama seperti kuartil 2 dan kuartil 3, memiliki cara yang sama dengan kuartil 1. Untuk desil, menggunakan contoh tabel yang di atas sama. Ya, di sini disuruh menghitung desil 7. Cara menghitung desil 7 yaitu tentukan dahulu posisi D7 dengan menggunakan rumus ini. Posisi D7 sama dengan 7 dikali 80 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 56,7. Frekuensi kumulatifnya antara 46 sampai 68, maka kelasnya 81 sampai 90. Setelah diketahui posisi D7 bisa dihitung menggunakan rumus yang telah diberikan tadi, yaitu dengan BB1 sama dengan 81, sigma F1 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 25 menjadi 48. Frekuensi kelas D7 nya 20, I sama dengan 10. Dan untuk perhitungannya yaitu D7 sama dengan 81 ditambah 56,7 dikurangi 48 dibagi 48 dikali 10 sama dengan 82,813.
Dan untuk yang terakhir yaitu persentil. Cara menghitungnya berarti tentukan dahulu posisi persentil 40 dengan rumus PI sama dengan I N plus 1 per 100. Bila sudah ketemu, nanti hitung dengan rumus yang telah disebutkan tadi, dengan BB satunya sama dengan 71, sigma F satunya 23, frekuensi kelas persentil 40-nya 25, dan intervalnya 10. Maka nanti didapat ini hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.